Halo kelas, kita mulai perkuliahan lagi hari ini ya. Hari ini kita akan membahas reaksi-reaksi dalam bentuk larutan, terutama air ya. Karena kita tahu bahwa tidak jauh berbeda antara tubuh manusia dan hewan, yaitu air yang merupakan satu komponen utama dalam sel hewan dan manusia tadi. Karena selain lemak, terdapat sekitar 70-85% kandungan air dalam sel, sedangkan lemak memiliki persentase yang kurang dari 10% ya, kira-kira seperti itu. Kemudian darah sendiri juga mengandung 82% air. Air dikenal sebagai pelarut alami atau universal ya, karena dia hampir seluruh material dapat terlarut dalam air. Kemudian fungsi lain sebagai air juga sebagai reaktan dalam reaksi biokimia. Molekul-molekul besar seperti polisakarida, lemak, protein perlu dipecah lagi menjadi molekul yang lebih kecil. Ini membutuhkan air sebagai pelarutnya. Tiga reaksi yang kita pelajari kali ini adalah sehubungan dengan larutan tentunya ya, yaitu reaksi-reaksi dengan endapan atau precipitation reaction, kemudian reaksi asam basa atau acid base reaction, dan reaksi redox atau redox reaction. Pada pertemuan kali ini reaksi-reaksi yang kita lihat dalam fase aqueous solution ya, atau larutan yang bersifat aqua, di mana pelarutnya adalah air, sedang bahan-bahan yang dilarutkan bisa berupa cairan pada awalnya atau padatan pada awalnya, kemudian bisa terlarut dalam air tersebut. Untuk memahami hal-hal tersebut, maka kita harus tahu dulu beberapa istilah yang kita sebut sebagai solution atau larutan, ialah sebuah campuran satu fase atau homogen mixture yang mengandung satu atau dua materi substan. Sedangkan solut atau bahan yang terlarut itu adalah materi atau substan yang terlarut dalam larutan atau dalam solution tersebut. Seperti saya sampaikan di awal tadi, solut atau bahan terlarut bisa berasal dari cairan atau padatan. Untuk awalnya kita kenal dua jenis larutan. Yang pertama adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung substan dalam air ya tentunya. Salah satu cirinya adalah larutan tersebut dapat menghantarkan listrik. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit, larutan pelarut di dalam larutan tersebut tidak dapat menghantarkan listrik. Sebagai contoh dari larutan elektrolit dan non-elektrolit tersebut, kita lihat reaksi di bawah itu ya. Di situ ada NaCl atau garam dapur berbentuk solid ya, dilambangkan dengan es kecil dalam kurung itu ya. Apabila kita larutkan dalam H2O, maka terbentuk dua, yaitu Na plus aqueous atau Aq itu yang di bawah tulisannya itu ya, dalam kurung itu, plus Cl- dalam bentuk aqueous. Jadi kalau kita lihat tanda tersebut artinya keduanya itu dalam posisi terlarut dalam air. Apabila larutan NaCl ini kita berikan dua buah elektroda, misalnya dari tembaga, maka Na plus akan tertarik pada elektroda positif dan Cl- akan tertarik pada elektroda negatif. Jadi NaCl menjadi penghubung dari aliran. Apabila kita berikan aliran listrik, maka kedua substan ini NaCl menjadi penghubung elektrik untuk adanya aliran listrik. Kita lihat di gambar A, B, dan C ya.
paling kiri A itu adalah non elektrolit, jadi tidak dapat menjadi penghubung. Sedangkan untuk B dan C mengandung larutan elektrolit, hanya bedanya larutan elektrolit C itu konsentrasinya lebih tinggi sehingga bisa menyala atau dapat mengalirkan energi listrik yang lebih besar. Beberapa klasifikasi untuk larutan elektrolit kuat dan lemah bisa kita lihat dalam tabel berikut ya. Yang termasuk elektrolit kuat itu asam-asam kuat, nah asam klorida, asam nitrat, perklorik, sulfat, natrium hidroksida dan barium hidroksida. Sedangkan untuk elektrolit lemah yaitu asam asetat, hidrogen fluoride, asam nitrit, amonia dan air. Untuk larutan non elektrolit itu urea, metanol, etanol, glukos, dan sukrose. Sebenarnya apa sih fungsi dari larutan ini atau manfaat apa yang bisa kita dapat dengan adanya larutan elektrolit dalam tubuh atau tubuh manusia atau hewan ya, saya kira sama saja. Dia fungsi dari cairan elektrolit ini memberikan mekanisme tentang metabolisme tubuh ya, seperti ion yang dapat mengaktifkan enzim atau pembentukan hormon atau melancarkan impuls pada saraf. Makanya kadang-kadang kalau dalam reklame itu ada ya, butuh aqua atau minuman, nah kita mungkin membutuhkan elektrolit ya supaya tidak lemah, tubuhnya tidak lemes ya atau lebih segar kembali begitu. Baiklah, kita lakukan review dari konsep yang sudah kita pelajari hingga saat ini. Dalam gambar di paling pojok kanan kita lihat ada 3 buah gambar yaitu A, B, dan C, di mana yang A adalah AB2, kemudian yang B gambar B adalah AC2, dan gambar D adalah AD2. Kita harus bisa menentukan AB2 misalnya yang di A itu mana yang dimaksud dengan A dan B itu yang mana. Kemudian gambar B juga begitu, gambar C juga begitu. Kita bisa tentukan yang A itu sebenarnya bulatan yang mana dan yang B, C atau D itu yang mana. Di gambar ini ditanyakan atau kalian urutkan di mana elektrolit dari yang paling kuat sampai larutan dengan elektrolit paling lemah. Jadi di sini ada larutan kuat, elektrolit lemah, dan urutannya kalian urutkan antara A, B, dan C. Untuk menjawab ini kita harus tahu pada reaksi di awal tadi di mana NaCl terionisasi sempurna menjadi Na+ dan Cl+ min ya, Cl-. Artinya elektrolit kuat adalah larutan yang mengandung senyawa yang terionisasi paling sempurna, arti terpecah menjadi 2, yang paling sempurna yang mana. Selama masih ada yang tidak terionisasi atau masih berbentuk aslinya, maka sifat elektrolitnya semakin lemah. Jadi kalian coba tentukan di mana atau yang mana dari ketiga gambar ini yang paling kuat hingga yang paling lemah. Pada subbab selanjutnya yaitu tentang precipitation reaction atau reaksi pengendapan. Secara pengertian, reaksi pengendapan adalah reaksi antara dua substan atau kita mencampurkan dua substan, baik itu larutan ya, biasanya antara dua larutan, dan hasil reaksi itu menghasilkan endapan. Reaksi yang paling umum kita lihat adalah PbNO3 2 kali dalam bentuk aqua ya, aquos cairan larutan. Kemudian dicampurkan dengan 2 Ki dalam fase cairan juga. Dia menghasilkan PbI2 dalam bentuk solid. Nah, ini adalah endapan yang terbentuk, dan 2 KNO3 dalam bentuk aquos. Kalau kita lihat gambar sebelah kiri itu adalah hasil reaksi tersebut di mana endapan terjadi, endapan kuning ya, di dalam sebuah larutan. Kalau kita gambarkan secara sederhana seperti pemahaman di awal tadi, pada saat kita memasukkan 2 Ki, percampuran 2 Ki dan PbNO3 2 kali dalam bentuk larutan, kita lihat gambar yang tengah itu ya.
terionisasi sempurna untuk K dan I terpisah menjadi 2 ya, dalam cairan dalam larutan H2O. H2O ya, ini bulatan merah ini ya, ilustrasinya seperti itu. Bulatan merah dan 2 hidrogen di kanan kirinya. Kemudian Pb ini adalah yang coklat. Kemudian NO plus, ya NO min ya. Kalau tadi K plus dan I min, kemudian Pb2 plus dan NO minus terionisasi sempurna. Kemudian terjadi reaksi ikatan antara PbI2 yang kita dilingkari ini ya, menghasilkan sebuah endapan dalam bentuk solid. Sedangkan NO2 minus terpisah dengan Ki. Terjadinya suatu endapan sangat tergantung pada kelarutan dari substan tersebut, di mana kelarutan atau solubility dinyatakan dengan jumlah maksimal substan atau solut tersebut dapat terlarut atau dapat dilarutkan oleh sebuah pelarut atau solvent. Dan dalam ilmu kimia kita mengenal 3 macam tingkatan kelarutan, yaitu yang pertama mudah larut, yang kedua adalah sedikit larut atau tidak larut. Istilah mudah larut bisa kita lihat secara visual, yaitu apabila sebagian besar atau dalam jumlah besar solut atau substan tersebut dapat larut dalam solvent, atau kita tidak menemukan sisa dalam larutan itu, dalam pelarut tentang solut tadi. Sedangkan sedikit larut artinya ya secara fisik bisa kita lihat bahwa jumlah substan dalam bentuk solid misalnya dalam padatan itu berkurang, tapi tidak seluruhnya dapat terlarut dalam pelarut. Itu kita sebut dengan sedikit larut. Sedangkan tidak larut maka bisa kita lihat secara fisik juga, secara visual juga, bahwa benar-benar tidak berkurang jumlah padatan atau solut tersebut bercampur dengan solvent atau pelarut. Dalam slide 5 kita lihat aturan kelarutan ya. Di sini ada komponen-komponen yang larut di sebelah kiri atas ya. Golongan-golongan yang termasuk alkali metal, kemudian golongan amonium, kemudian golongan nitrat, bikarbonat, klorat, halida, dan sulfat itu termasuk komponen-komponen yang mudah larut. Jadi walaupun tidak disebutkan di sini, tapi kalau itu termasuk golongan alkali metal, kemudian amonium, nitrat, bikarbonat, klorat, dan halida, serta sulfat, maka termasuk komponen-komponen yang larut. Hanya kemudian ada perkecualian apabila komponen-komponen ini bertemu dengan halida, seperti Ag+, Hg2+, Pb, atau bertemu dengan sulfat yaitu Ag+, Ca2+, dan selanjutnya seperti terlihat di tabel, maka golongan ini menjadi tidak larut. Begitu sebaliknya yang di bagian kiri bawah itu larutan komponen yang tidak larut, yaitu golongan karbonat, fosfat, kromat, sulfida, dan hidroksida. Itu termasuk komponen yang tidak larut. Namun demikian apabila dia bertemu dengan golongan alkali metal atau ion dan ion-ion amonium ya. Jadi apabila golongan tidak larut ini seperti karbonat, fosfat, kromat, sulfid, dan hidroksida ini bertemu dengan alkali metal dan amonium, kemudian bertemu juga dengan alkali metal ion dan Ba2+, maka golongan yang tidak larut ini menjadi golongan yang mudah larut. Ya, jadi kalau kalian amati ya pasangannya siapa sehingga bisa terjadi perubahan. Kemudian kalian lihat ada 6 larutan ya yang saya tuliskan. Coba kalian selesaikan atau tentukan masing-masing termasuk golongan yang larut atau tidak larut.
Itu sebagai tugas ya, atau latihan. Ya baiklah, saya kira sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan untuk membahas persamaan molekular ion dan persamaan ion lainnya. Selamat mengerjakan.